Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di ruang kesehatan dengan topik nutrisi pada bagian kedua pada malam hari ini. Pembahasannya adalah tentang sumber kalori yang paling besar di tubuh, yaitu asam lemak. Kemarin kita telah membahas sumber kalori dari karbohidrat. Dan malam ini kita akan membahas sumber kalori dari lemak. Jadi gaya hidup sehat berdasarkan 8 prinsip alamiah, berdasarkan desain ilahi. Kita telah membahas kemarin bahwa tubuh kita seperti sebuah mobil yang membawa kita kepada tujuan. Mengapa kita ada di dalam sejarah kita. Nah, untuk itu kita harus menyadari bahwa kesehatan itu hal yang utama adalah karena kita ini ciptaan, maka kita harus percaya kepada pencipta kita. Sebagaimana mobil Mercy, Anda tidak akan berani bawa ke bengkel Toyota, apalagi bengkel di pinggir jalan. Anda akan bawa ke bengkel Mercy. Jangankan Mercy, Toyota pun membangun bengkel sendiri, Auto 2000. Anda nggak akan bawa mobil Toyota ke bengkel Honda. Ya mungkin kalau mobil yang tidak terlalu Anda hargai karena memang beli second dan sudah rusak-rusak juga, sedikit-sedikit mogok, ya bawa aja ke bengkel di pinggir jalan. Tapi kalau mobil baru, Anda baru beli, Anda hargai sekali dan bawa ke bengkelnya. Nah, kita ini kalau mau benar-benar menjadi orang percaya, apalagi percaya kepada Alkitab, kepada firman Allah, maka kita tahu bengkel kita ada di Eden dan kita diciptakan oleh Tuhan. Maka itu adalah inti core-nya. Ya. Seperti orang membangun bisnis, kalau bisnis core-nya dia nggak tahu, nggak akan berhasil. Semua orang itu tahu, kalau terlalu banyak pikirannya terlalu bercabang dalam bisnis dan core-nya itu nggak ada, dia nggak akan menang bersaing. Jadi competitive advantage-nya ada di mana? Pada bisnis core-nya apa? Seperti Honda, NG. Pada mesinnya bisnis core, Toyotanya pada mode. Ya. Karena filosofi Toyota misalnya adalah rebutlah hati wanita, maka Anda akan mendapatkan pangsa pasar. Kalau Honda lain, walaupun modelnya sekarang akhir-akhir ini Honda modelnya mulai diperhatikan. Tapi dulu kan nggak, yang penting engine-nya, mesinnya. Nah, itu yang disebut bisnis core. Nah, jadi demikian juga kita harus tahu di mana bengkel kita. Ini penting. Sekali lagi saya mengatakan ini sangat penting, sehingga apakah kita mempercayai Allah lebih besar dari mempercayai teknologi, mempercayai manusia dan teknologinya. Betul, memang Tuhan mengizinkan bahwa sampai pada batas tertentu manusia dapat membuat rekayasa biologi. Ya itulah bertumbuhnya ilmu kesehatan. Tuhan mengizinkan itu dalam realitas dosa. Tetapi jika dia berkembang tanpa arah, artinya orang lebih percaya kepada manusia dan seluruh rekayasanya, maka yang jadi adalah kecelakaan sistem biologi kita. Kita selalu ingin menembak burung yang sementara terbang. Artinya tunggu sakit dulu baru diobati. Itu problem besar dalam kehidupan kita. Cek sound, apa suara saya kedengaran? Cek. Jelas. Jelas ya? Oke. Ya. Jelas. Nah, jika kita percaya kepada Tuhan, maka kita harus percaya bahwa Tuhan yang mendesain ini di Eden. Jadi Tuhan memberi makanan, makanan itu diatur Tuhan. Hal pertama yang diatur Tuhan adalah makanan. Percaya atau enggak, buka aja buku Kejadian. Kok orang menganggap bahwa kekristenan enggak ada hubungan dengan makan. Makan apa aja, yang penting bersyukur kepada Tuhan. Konyol. Iya.
belum tamat belajar Alkitab sudah mau berkhotbah, itu problem besar dalam dunia Kristen. Kalau kita lihat prophetical message concerning the diet for the Church of Christ, kita akan temukan setiap Tuhan memilih umatnya pada setiap zaman, Tuhan selalu mendahulukan makanan. Di Eden, perintah pertama, hukum pertama, berhubungan dengan makanan. Larangan pertama itu bahasa hukum, jangan kamu makan, itu berhubungan dengan makanan. Sewaktu Tuhan menghukum dunia ini di waktu air bah, yang Tuhan masukkan ke dalam bahtera itu dengan hati-hati dipilih. Binatang clean and unclean. Kemudian di dalam rencananya setelah Tuhan punya satu umat, Tuhan nyatakan itu dalam peraturan, ditulis dalam buku Imamat. Yohanes Pembaptis pun waktu mau menyediakan persiapan kedatangan Kristus yang pertama, menyediakan umat Israel kepada pertobatan, Tuhan mengirimkan pekabaran yang berkaitan dengan makanan. Makanannya diubah. Sayang juga terjadi mungkin di sana transliterasi, kesalahan transliterasi. Lokus itu kan bisa berarti tanaman polong-polongan, kenapa sudah diterjemahkan belalang? Nah, jadi saya menyentil itu, termasuk pengalaman bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, keluar dari Mesir, dari perbudakan. Sebelum menerima hukum di Sinai, Tuhan atur dulu makanannya, makan makna. Memang makna itu melambangkan Kristus. Jadi Kristus harus di tipologinya itu, harus menerima Kristus dulu baru bisa menurut hukum. Tapi antara type and anti-type itu, kenapa Tuhan harus menggunakan makanan? Nah, jadi ini arti pentingnya. Makanan, nah kemudian air Tuhan ciptakan, kemudian udara, baru kita harus bergerak. Nah, nggak perlu olahraga di zaman dulu, daerah agraris, orang jalan kaki semua kerja menebang kayu bakar untuk memasak, berkebun, baru kemudian tidur, dan kebutuhan akan sinar matahari, kemudian kebutuhan untuk mengendalikan diri dalam pertarakan, membatasi semua hal, sekalipun itu baik, tapi jika berlebihan juga akan merusak. Oke, itu prinsipnya. Mari kita lanjutkan ke topik kita malam ini. Lemak dapat menjadi kawan atau lawan. Bergantung kepada kita cara memanfaatkannya. Saya tidak terlalu setuju dengan generalisasi. Oh, nggak boleh makan lemak. Tunggu dulu. Dan juga generalisasi, makan aja, yang penting dikuduskan dalam nama Yesus. Lemak jenuh. Fat yang ada pada daging hewan ternak berkaki 4. Ya. Ditaruh aja di air panas, belum tentu dia larut 100%. Tapi orang yang otaknya sudah merosot, ngomong begini, nggak apa-apa makan lemak babi juga, yang penting habis makan minum air panas. Begitu. Ini kan konyol betul. Sangat merosot. Ya. Manusia yang punya nalar sudah jadi merosot, luar biasa. Kita aja tahu, ambil aja tuh lemak babi dan taruh di air panas mendidih, larut dia enggak itu, tawanya itu. Nah, itu contoh sederhana ya, supaya kita dapat memahami lemak ini. Karena itu kita harus berhati-hati dengan lemak, kita harus banyak belajar. Sebab ada banyak persoalan kesehatan berkaitan dengan lemak. Sekarang juga ada diet namanya keto diet. Makan lemak, disuruh makan lemak. Kulit ayam semua lemak, keju dengan lemak tinggi. Ada keju yang lemaknya rendah tentunya.
Kemudian orang menjadi langsing, sebab tubuh menjadi sulit untuk menghasilkan energi. Menggunakan dari lemak itu kan dia perlu oksigen yang lebih banyak. Beda dengan dari karbohidrat. Nah, orang kemudian menjadi langsing. Tapi persoalan akan muncul fatty liver, kemudian plak berkembang di pembuluh darah, kemudian jadi OON, otaknya sulit berkonsentrasi, nafas, bau, ya kan. Kulit kemudian menjadi persoalan, ya, karena ketidakseimbangan asam lemak. Dan begitulah, kita suka bereksperimentasi dengan mengorbankan mobil satu-satunya yang membawa kita mencapai destinasi. Nah, baiklah, apa fungsi minyak dan lemak? Pertama, sumber energi dan menghemat protein. Karena itu saya katakan, saya tidak melarang jangan makan lemak. Itu sumber energi dan menghemat protein. Alat angkut vitamin larut lemak, ADEK. Kalau sudah nggak ada lemak, problem besar itu. Vitamin-vitamin ini nggak bisa diangkut, padahal dia vital untuk sistem biologi kita, ya. Contoh sederhana misalnya vitamin D gitu. Sekarang digadang-gadang menjadi vitamin yang begitu menonjol setelah ada pandemi. Karena berkaitan dengan sistem imun. Padahal semua vitamin berkaitan dengan sistem imun. Cuma vitamin D ini kan dianaktirikan. Baru kemudian bahan pembentukan steroid atau hormon. Hormon itu berfungsi untuk jadi regulator. Berfungsi untuk sistem pengaturan di tubuh kita. Nah, hormon-hormon ini membutuhkan sekali lemak. Komponen penting untuk membran sel. Kita punya dinding sel itu membran, bukan selulosa seperti sel tumbuhan. Dan struktur membran sel itu dibangun atas lipoprotein, lipid dan protein. Nah, ini vital sekali. Bahkan studi tentang membran sel ini mengungkapkan mengapa diabetes berkembang, kanker, penyakit kardiovaskular, karena transportasi transmembran ini telah rusak oleh hadirnya asam-asam lemak yang seharusnya tidak ada di sana. Atau boleh ada tapi dalam jumlah tertentu. Kemudian penting untuk pertumbuhan. Kemudian juga lemak itu pelindung organ. Oleh karena itu untuk mempertahankan suhu, memelihara suhu tubuh, maka lemak itu banyak itu di lemak subkutan, di bawah kulit untuk mempertahankan suhu tubuh. Tapi orang gemuk bisa sangat kedinginan padahal gemuk. Dan saya sudah uji itu. Dan orang yang berat badan biasa saja, termasuk gemuk sehat, ya, kelebihan berat badan hanya ya maksimal 3 kilo. Dan berat badan ideal lebih tahan pada suhu dingin. Malah orang yang kelebihan berat badan banyak yang nggak tahan. Baru kemudian itu sebagai pelumas membantu pengeluaran BAB. Kadang-kadang kalau orang sukar ke belakang dan saya sudah suruh makan serat, Pak, saya pemakan sayur, Pak. Saya suruh minum air. Pak, saya sudah minum air. Tapi kok ke belakang sulit? Saya bilang, nah, Anda punya pertarakan terlalu ketat rupanya setelah saya melihat asesmennya. Minum minyak dulu. Loh, kan minyak tuh nggak bagus. Anda mau BO apa enggak? Iya Pak, mau ya. Siapa dokternya gitu? Minum aja, minum ini minyak zaitun. Setelah saya suruh minum, ketawa dia. Besoknya Pak, saya udah ke belakang malah terlalu lancar begitu. Saya bilang, ya iya, Anda kan bertarak itu pakai rumus dari planet Mars begitu. Ada orang bertarak dengan no carb, ada orang bertarak no fat. Karena suka klik-klik di internet aja begitu, apalagi membaca di WA gitu yang di-share ke sana ke sini. Itu kan
Ya, ada beberapa mungkin benar, tapi ya kebanyakan saya lihat yang di-share-share di WA itu karangan, itu bukan hasil riset. Dan yang terakhir itu memberi rasa kenyang pada kelezatan. Nah, ini barangkali yang jadi problem besar, orang menambahkan lemak di makanan hanya menekankan pada fungsi yang ke-10, memberi rasa kenyang dan kelezatan. Contoh sederhana, kalau Anda makan sayur daun singkong dan direbus, rasanya seperti apa? Enggak enak, tapi dikasih santan sedikit, nah rasanya mulai enak. Karena dia melumaskan itu daun singkong itu yang kaya protein, menjadi lebih lemas, jadi lebih empuk begitu. Oke, asam lemak esensial atau essential fatty acid adalah asam lemak yang tidak dapat disintesis de novo, artinya tidak dapat disintesis sesuatu yang baru, yang original di tubuh kita. Dan juga untuk semua hewan. Tapi hanya oleh tanaman dan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, yang kekurangannya dapat dibalik dengan penambahan dalam diet. Itulah sebabnya saya katakan saya tidak anti lemak. Orang kalau kekurangan asam lemak esensial, kulitnya mulai kasar, membran selnya mulai problem. Kalau kelebihan juga sama. Ada banyak orang mengalami eksim itu, dermatitis itu karena ketidakseimbangan asam lemak omega 6, omega 3. Ada dua asam lemak esensial, asam linoleat atau 18,2N6, itu ikatan, berarti ada 18 atom karbon dengan ikatan rangkap 2. Ya. Baru ada asam lemak omega 3, ALA itu 18,3N3. Nah, asam lemak tak jenuh ini atau polyunsaturated fatty acid memiliki 18 atom karbon, ya sudah disebutkan tadi. Bukti pertama keberadaan mereka adalah pada tahun 1918 ketika Hans Arendt menyarankan bahwa lemak makanan bisa menjadi penting bagi selain kontribusi kalorinya, ada nilai gizi yang melekat berasal dari kehadiran tertentu dari molekul lemak ini. Nah, dalam tahun 1927, Herbert dan George menunjukkan bahwa meskipun ada tambahan vitamin A, D, dan E dalam makanan, kekurangan lemak sangat mempengaruhi pertumbuhan. Nah, itu kita sudah singgung tadi ya. Walaupun kita telan vitamin A, vitamin D, vitamin E, tapi kalau asam lemak itu kurang, maka itu tidak bisa diserap. 11 tahun kemudian Aaron bekerja pada tahun 1929 dan George Boer dan istrinya Mildred mengembangkan hipotesis bahwa hewan berdarah panas tidak dapat mensintesis asam lemak tertentu. Mereka lah yang menciptakan asam lemak esensial karena tidak dapat disintesis de novo. Kita harus masukkan dari luar. Harus masuk dari luar. Seperti vitamin C, kita tidak bisa sintesis, kita harus makan buah untuk dapat vitamin C. Nah, namun defisiensinya pertama kali dikenali pada tahun 1958 pada bayi yang diberi susu formula yang kekurangan EVA. Dan pada tahun 1964 berdasarkan penelitian dari Van Dorp dan Bergstrom, salah satu fungsi biologis mereka adalah prekursor untuk sintesis prostaglandin. Asam-asam lemak itu nanti kita akan bahas lebih lanjut sebentar. Sekarang jelas bahwa ya, asam-asam lemak ini memainkan peranan penting, beberapa diantaranya seperti komponen mendasar dari membran biologis memodulasi misalnya fluiditas, tadi sudah disinggung, terutama DHA, docosahexaenoid acid.
itu bisa didapatkan melalui alga ganggang tertentu dan melalui ikan. Ya, fluiditas membran bergantung, karena itu otak perlu sekali fluiditasnya agar kecepatan neurotransmitter itu bisa berfungsi dengan baik. Karena itu otak membutuhkan sekali DHA dan mata kita. Mereka sangat penting untuk pengembangan dan fungsi yang tepat dari sistem saraf, terutama arachidonic acid dan DHA. Cuma arachidonic acid ini kalau berlebihan juga jadi setan dia di tubuh. Tapi pada anak-anak kalau kekurangan juga jadi problem, malapetaka gitu. Karena itu susu formula selalu Anda lihat mengandung atau diperkaya dengan AA, arachidonic acid. Mereka terlibat dalam transduksi sinyal membran, sudah disebutkan tadi, ya. Jadi sinyal-sinyal ya pada membran membutuhkan asam lemak, ya. Itu sinyal-sinyal bagaimana membran itu membuka, menerima gula, bagaimana kemudian membran itu berespons, ya, terhadap kebutuhan nutrisi di dalam sel maupun pembuangan sampah dari dalam keluar. Terutama asam lemak omega 6 seperti asam arachidonat dan fosfolipid membran. Karena itu peran penting omega 6 ini menjadi kunci. Bahkan dalam studi akhir-akhir ini dalam kaitannya dengan penyakit diabetes. Itu transduksi sinyal membran. Karena jika dia terlalu membran sel, membran lipoprotein ini, site-nya diduduki terlalu banyak lipidnya itu oleh asam lemak omega 6, apalagi omega 6 yang teroksidasi, maka sinyal yang dikirim oleh insulin untuk membuka pintu tidak bisa direspons oleh glukosa transporter GLUT4 atau GLUT2. Akibatnya otot rangka itu tidak menerima gula, padahal orang makan terus-menerus. Maka dia menjadi gemuk. Nah, itu kemudian akhirnya mengarah kepada resistensi insulin dan diabetes. Karena kelebihan asam lemak omega 6. Secara klinis ini banyak diriset oleh Dr. Edwin Supit. Kalau saya punya riset dulu waktu menjadi kandidat doktor, ya, tapi saya tidak teruskan itu. Risetnya sudah ada, tapi saya sudah nggak punya biaya untuk kembali lagi ke Eropa. Nah, jadi yang saya riset adalah transfer penekanan saya. Jadi waktu kami seminar bersama, klop sudah omega 6 dan transfer ini memang betul-betul yang mencelakakan dunia modern ini karena terlalu berlebih-lebihan. Nanti sebentar kita bahas lebih lanjut ya. Mereka terlibat dalam regulasi gen yang mengkode enzim lipolitik dan lipogenik. Mereka adalah penduksi kuat oksidasi asam lemak serta penghambat sintesisnya dan trigliserida. Jadi kenapa orang trigliserida tinggi nggak hilang-hilang, bahkan tinggal di Amerika, udah keliling dokter-dokter, sebab dokter yang berorientasi obat bukan berorientasi nutrisi. Jadi waktu saya seminar saya katakan begini, kalau Anda rusak karena nutrisi, masa Anda perbaiki dengan obat? Logikanya di mana? Anda boleh punya titel mau doktor berapa kali pun, tapi ini nggak logis gitu. Karena itu nggak selesai masalahnya. Rusak oleh nutrisi harus diperbaiki oleh nutrisi gitu. Kenapa cari jalan pintas? Karena itu saat dia minum obatnya, trigliseridnya ya terkendali, tapi dari 1000-an ya hanya turun sampai 400. Padahal 400 itu masih bahaya, trigliserid. Kalau sudah 1000-an itu darah kalau diambil nggak jalan di jarum, harus jarum gede sekali dan seperti santan warna darah itu. Sampai kemudian dokter udah ketakutan dokternya, dia makan nasi aja itu trigliseridnya naik.
Udah makan-makan sayur, saya bilang problemnya, you punya keseimbangan asam lemak. Bagaimana itu, Om? Gini aja, saya yang mikir, you yang menurut. Mau nggak? Nggak usah tanya dulu sainsnya, turuti dulu apa yang saya omongkan. Ya, orang Amerika saya harus ngomong begitu. Mereka kan sangat logis. Oke deh Om, buat aja protokolnya. Pokoknya Om bilang A, saya bikin A. Baru 2 minggu, mendadak dia telepon. Om, saya mau ngajak makan. Sama mau kasih terima kasih. Apaan ini? Belum pernah dalam 10 tahun terakhir. Bukan cuma jerawat saya tuh kemudian mengering dalam 2 minggu. Dokter saya bingung. Gimana bisa turun? Padahal mau diturunkan, nggak bisa. Kok Om cuma suruh makan ini? Saya bilang, sekarang sainsnya saya kasih tahu. Makanan yang kamu makan itu saya seimbangkan omega 6, omega 3. Di sini ada omega 3, di situ ada omega 6. Cuma di situ sainsnya. Nah, jadi pola makanmu harus seperti ini. Jangan kamu ubah lagi, sebab kamu punya nutrigenomik sudah begitu. Jangan lihat orang lain, tuh tubuh orang lain punya orang lain gitu. Masa mobilnya orang lain Anda iri, mau mobil, urus mobilmu sendiri. Jadi kalau istrimu makan sembarangan misalnya, nggak masalah, ya oke. Tapi kamu bukan tubuh istrimu kan? Nah, akhirnya dia dengar. Saya datang kedua kali, ya tahu saya mau datang. Om, saya mau ajak makan Om. Wah, saya rasa dalam 1 tahun ini tubuh saya itu luar biasa bugar. Ya ada banyak orang keseimbangan asam lemaknya itu rusak karena pola makan. Ya. Selama 50 tahun terakhir, diet barat yang diperkaya dengan asam lemak jenuh dan asam lemak omega 6. Itu problem besar. Mereka makan daging, contoh unggas. Unggas makan apa? Jagung. Jagung itu sumber omega 6, makan kedelai. Kedelai itu sumber omega 6. Terus di situ ada lemak jenuh. Ini problem besar. Karena itu mereka jadi besar, mereka punya badan. Kemudian mengembangkan resistensi insulin. Lain mengembangkan trigliserid. Lain kemudian kolesterolnya nggak mau turun. Jadi rasio di Amerika itu 10:1 sampai 20:1. Karena itu di Amerika diperjuangkan 5:1. Waktu saya studi molecular nutrition di UK, saya diajarkan oleh profesor-profesor di sana 1:1. Karena itu orang UK itu slim. Orang Eropa itu slim. Di UK, kalau Belanda ya masih bongsor-bongsor, gede-gede. Amerika itu 10:1. Omega 6 itu 10, omega 3 1, atau 20:1. Indonesia sekarang juga kegemukan, apalagi di Manado, ya seperti itu. Santan, asam lemak, omega 6. Orang makan daging. Padahal di Manado banyak ikan. Tudek malalubis, ada omega 3. Tapi orang anggap, ini kan ikan murah. Orang makan aja sombong gitu. Orang Manado. Sombong sampai mati gitu. Nah, kalau nggak makan daging kan, aduh, kayaknya kita kelas saya bukan marga ini kalau nggak makan daging. Yang saya katakan orang Manado itu sombong. Contoh waktu anak-anak, kita harus minum alkohol, harus ada babi di meja. Bukan wawuruntu kalau nggak ada babi, nggak ada RW, nggak ada kawok, tikus, nggak ada paniki, nggak ada ular patola. Orang turunan Tonaas, Minahasa. Di meja mesti ada makanan ini. Kalau enggak, ya biar kalah aksi, marjang kalah makan. Saya bilang ini filosofi Minahasan kok begini? Tanya tapi Bapak kok begini? Sudah jangan tanya-tanya. Kemudian saya lihat, saya belajar dari situ. Kekuatannya dia tidak sampai umur 50, umur 41 dia udah sakit-sakitan, umur 53 dia meninggal. Nah, hasil baik bisa berhasil kita turunkan 5:1 saja, sudah akan berhasil. Semua hewan ternak, ingat itu. Itu makan jagung dan kedelai, itu omega 6. Dan teroksidasi, sebab makanan mereka sudah difermentasi. Sekarang, ini nanti sebentar kita bahas, sebelum saya itu nanti slide berikut. Ya.
kita akan lanjutkan bagaimana juga omega 6 berlebihan itu menjadi prekursor dari peradangan di mana-mana. Walaupun dia esensial, tubuh kita perlu. Saya mencoba menyampaikan secara populer apa yang sebenarnya sangat ilmiah ya. Tapi saya harus sampaikan ini walaupun dalam bahasa semi ilmiah populer ya. Sebab di sini kuncinya kalau kita mau diet yang benar, yang rasional, masuk akal, dan kemudian dibuktikan secara klinis. Nah, asam lemak omega 6 di masa lalu rekomendasi diet asam lemak omega 6 ini terutama linoleat difokuskan pada pencegahan kekurangannya. Sementara saat ini berfokus pada penentuan asupan optimal. Jadi kalau dulu pencegahan pada kekurangan jadi dipompa itu, maka Amerika memproduksi kedelai dan jagung itu ceritanya mulai tahun 50-an. Bahkan hewan ternak dikasih makan itu supaya di dagingnya dapat itu omega 6 karena kekurangan. Sekarang bahkan salah satu kampanye Presiden Amerika disuruh minum susu banyak-banyak dan makan daging. Di tahun 50-an itu. Nah, sekarang setelah resiko perhatian pada penyakit jantung koroner yang meningkat menjadi penyakit pembunuh nomor 1, dan itu berkaitan dengan dislipidemia dan juga metabolic syndrome, resistant insulin syndrome. Orang mulai cari penyebabnya, ternyata udah kelebihan asam lemak omega 6 ditambah lagi satu setan besar itu, lemak trans itu, margarin itu. Dan Indonesia nanti tahun 2023 baru ada kesepakatan untuk melarang trans fat. Jadi ya sakit dulu sampai 2023 sebelum pemerintah larang dalam industri di Indonesia. Saat ini sebagian besar masyarakat ilmiah merekomendasi asupan asam linoleat harian antara 5 dan 10% dari energi per hari. Asupan harian ini tampaknya dapat mengurangi resiko penyakit jantung koroner dan kematian akibat penyakit jantung koroner dibandingkan dengan asupan yang lebih rendah. 5-10% dari energi. Nah, kita sudah singgung sebenarnya dalam pie chart yang kemarin bahwa jika kita perlu karbohidrat 60-70% kalori dari 2.200 kalori, orang yang rata-rata berat 50-an sampai 70 kg itu butuh 2.200 kalori per hari. Nah, jika 60-70% itu karbohidrat, 20%, 10-20% itu protein, dan 10-20% asam lemak, maka kita akan temukan lemak jenuh itu 6%, lemak omega 9 itu tadi 6% lemak jenuhnya. Lemak omega 9 itu 8%, sudah 14%, 7-8%, dan omega 6 dengan omega 3, kalau kita mau, kita punya kondisi prima dalam komposisi 1:1, 3,5-3,5%. Maka orang Manado dalam bahasa Manado bilang asap-asap, itu konsentrasi pikiran dan pegel linu itu tidak ada. Anda duduk berjam-jam dan berpikir, Anda lebih tahan. Ya. Semua bergantung di situ. Nah, kebetulan yang mengajar keseimbangan asam lemak ini dan pengaruh mereka serta trans fat itu satu profesor terbang. Dia datang dari Amerika, MIT, kemudian mengajar ke kami, itu pemenang 2 kali hadiah Nobel. Nah, macam-macam minyak polyunsaturated, tak jenuh ganda, asam lemak omega 6. Mari kita lihat minyak jagung, grapeseed oil, safflower oil, sesame ini. Grapeseed itu minyak biji anggur, safflower ya saf di Indonesia nggak ada itu bunga saf. Sesame ini wijen, soybean oil kedelai, sunflower bunga matahari, dan walnut oil. Ini sumber asam lemak omega 6. Ya. Sumber omega 6. Nah,
dalam kampanye-kampanye nutrisi saya melalui berbagai seminar, saya tekankan itu orang mulai buang minyak jagung. Dulu kan di Indonesia salah kaprah, ganti minyak kelapa dengan minyak jagung itu salah sekali. Itu sebenarnya peperangan dunia industri untuk membunuh harga kopra, ya, harga kelapa, karena Amerika dan negara-negara Eropa tidak tumbuh kelapa, maka Amerika menanam banyak jagung dan kedelai supaya minyaknya itu laku dijual. Maka Amerika, padahal dulu mereka pakai untuk minyak industri ya, untuk bagian dari oli, minyak painting, cat, dan apa. Karena dijual untuk manusia konsumsi, maka minyak kedelai dan minyak jagung itu dianggap lebih baik. Padahal sudah ada riset-riset yang membuktikan dulu masih ada ketidakjujuran ilmiah. Ya, saya mau katakan. Karena kalau sekarang jujur, sebab kita bisa lihat publikasinya terbuka. Kalau dulu ya karena belum ada publikasi terbuka, hanya terbatas pada perguruan tinggi, maka dunia industri itu bermain mata. Akhirnya harga kopra di Indonesia hancur karena minyak kelapa dianggap bertanggung jawab untuk kardiovaskular, tapi tidak terbukti. Yang terbukti itu asam lemak omega 6 yang teroksidasi kemudian menduduki kita punya membran sel. Nah, oke. Yang jadi problem besar adalah kalau toko makanan kesehatan menjual corn oil dan grapeseed oil. Itu kan konyol. Sama seperti grapeseed oil. Jadi waktu industri anggur membuat anggur kan ada sampahnya, bijinya. Kemudian mereka mau ambil resveratrol dari biji, itu suplemen yang luar biasa yang ditempatkan Tuhan. Nutraceuticalnya itu untuk membuat anti-aging dan juga mencegah onset kardiovaskular. Nah, untuk mengekstrak itu minyaknya harus dibuang dulu dan biji anggur ini dipres. Nah, minyaknya itulah grapeseed oil. Nah, ini kan ada minyak begitu banyak, jutaan galon. Mau dikemanain, dibuang atau dijual aja gitu. Maka dijual, dikemas dalam botol yang menarik, dan hadirlah di toko-toko kesehatan di Indonesia. Padahal saya sudah serang luar biasa itu. Saya sudah bicara dari 10 tahun lalu, tapi kok masih dijual? Nah, itu kan konyol bagi saya. Grapeseed oil. Bahkan satu waktu anak misionari kesehatan berbantah dengan saya. Karena dia hanya diajar oleh kakak-kakaknya, dia nggak tahu saya adalah pengajar pertamanya gitu kan. Kemudian kebetulan magang di tempat saya. Dan grapeseed ini ya dibeli di toko sehat begini-begini, kenapa nggak bisa begini? Saya bilang kamu balik aja dulu, belajar lagi lah, lebih banyak lah. Dan nanti kalau kamu belajar ditanya serwawaruntu itu siapa? Nah, sumber asam lemak omega 6 Anda lihat, kedelai 61%, jagung 59%, wijen 41%, labu 42%, kacang tanah 30%. Kalau Anda vegetarian, Anda makan kedelai. Jangan sudah pemakan kedelai, pemakan jagung juga. Wijen dan lain-lain, Anda lihat omega 6 itu terlalu tinggi. Itulah sebabnya kadang-kadang orang vegan itu banyak problem kesehatan, mulai dari nyeri di tubuh, kemudian mengembangkan sampai kemudian kulitnya kasar, mengembang. Udah pergi ke dokter, dokter bilang ini juga punya gen rematik ini. Tapi kok artritisnya terlalu cepat, kemudian nyeri, kemudian otaknya terlalu tegang dan apa? Karena tidak seimbang. Mari kita lihat grapeseed. Kenapa saya ini? Sebab saya mau supaya kita mengerti, sebab saya tahu masih dijual di toko-toko kesehatan. Dan orang anggap ini minyak sehat. Padahal sebenarnya dunia industri itu hanya agar supaya sampah itu menghasilkan uang lebih banyak. Oh my God, please. Jadi kita lihat omega 6-nya 69,6%. Sedangkan asam oleat itu
15,8%. Itu omega 9. Kemudian asam palmitat, palmitik, dan stearik itu yang ada di minyak kelapa cuma 7% dan 4%. Jadi grapeseed oil ini high in polyunsaturated and low in saturated fat. Orang anggap ini bagus, padahal ini bikin celaka itu. Orang jadi makin gemuk itu, makin mengembangkan resistensi insulin dan apa. Mudah-mudahan ini disadari dan jangan dijual lagi gitu. Macam-macam minyak monounsaturated, tak jenuh ganda, asam lemak omega 9. Ya. Ini lemak yang bagus, itu avocado oil, olive oil, almond oil, canola oil, peanut oil. Jadi kalau Anda tidak ada olive oil, ya makan avokat. Kalau yang almond ini mahal. Nah, kalau canola juga sumber omega 9, tapi mengandung erucic acid. Karena canola ini rekayasa. Apa? Tolong. Boleh di-unmute sekali lagi. Di-unmute sekali lagi. Oke, ya. Ya. Nah, oke. Kita mau lanjut. Jadi avocado oil sumber omega 9. Jadi artinya makan avokat gitu loh. Orang Manado suka sekali kan makan avokat, bagus. Satu waktu saya tuh waktu masih jadi guru, saya menerima seorang siswa yang tidak mampu. Dia dibiayai oleh omanya. Terus saya tanya begini, kalau terima siswa yang nggak mampu di asrama saya, kong ngana nggak mampu, kong ngana mau jadi working student, aduh sir, kita cuma boleh kerja 2 jam satu hari. Oh, it's okay. Terus apa yang lain yang bisa ngana bawa dari kampung? Ya kasihan, tapi oma cuma batanam buah avokat tabla odok pe bagus sekali. Musim dia odok tondano pantai selalu tu avokat babuah. Bawa jo kemari. Kontak kage dia bawa 1 karung. Pe banyak sekali. Oma bilang, aduh, ini boleh jaga banyak makan avokat nanti manucu tuh tulang. Tapi kasih tahu Pak Oma itu so salah. Oma ada belajar dari mana? Di kampung orang juga bilang begitu. Aduh. Jadi hari-hari makan avokat. Almond ya sudah ada di Indonesia, agak mahal. Canola saya katakan tadi kemungkinan ada erucid oil, pernah di-ban oleh Amerika dulu, termasuk yang dari Kanada. Baru kacang, ya kita boleh makan kacang tapi jangan goreng tuh kacang. Kenapa? Kembali ke tadi, ya. Oh, ini sudah nggak jalan. Ya. Kita kembali ke tadi, kita lihat kacang itu kan omega 6 ada 30%. Omega 6 ini rentan oleh pemanasan. Jadi kalau kita goreng, bahkan kita roast terlalu. Yang tinggi-tinggi omega 6 itu rentan pemanasan, omega 3, omega 6. Kalau suhunya terlalu tinggi, dia teroksidasi. Nah, kalau dia menduduki, kita punya membran sel sudah teroksidasi, maka sinyal sel itu udah nggak bisa. Sudah mogok sinyal-sinyal sel, kan metabolisme sel itu kacau. Dan itu mengembangkan metabolic syndrome nanti. Nah, ini kacang-kacangan sumber lemak Tuhan bikin, ada almond, ada pecan, ada walnut, pistachio, macadamia, mede, kacang tanah. Kita hanya tahu kacang tanah sama kacang mede aja. Jadi makanlah beragam dan seimbang. Jangan terlalu senang makan terus-terusan. Dan kalau kita udah jadi vegan, nah harus makan kacang-kacang ini. Nah, kalau nggak makan kacang ini, sudah nggak mau makan yang ada santan lagi, ya kulit mulai rusak, rambut cepat putih, ya walaupun masih muda, rambut rontok, kulit kasar, kalau malam kedinginan, kalau siang nggak tahan terhadap sinar matahari, bibir mulai kering, pecah-pecah, kulit bibir menjadi tebal,
yang lain mulai mata agak rabun. Nah, ini satu kesalahan gitu. Iya, yang saya sebut pertarakan dari planet Mars. Karena tidak rasional, tidak seimbang ya, asam lemak. Ini manfaat kacang-kacangan. Pertama, menghambat penyerapan kolesterol. Jadi Tuhan sudah atur kalau kita makan raw, contoh kenari, misalnya kan itu ada seratnya. Menurunkan lemak darah dan tekanan darah. Memodulasi respons sistem kekebalan tubuh. Agen perlindungan terhadap kanker. Dan antioksidan dan antimikroba. Karena ada berbagai fitokimia yang ada di dalam kacang-kacangan. Nah, oke, kalau begitu manakah lemak baik itu? Lemak baik itu omega 3, ada eicosapentaenoic acid dan docosahexaenoic acid, EPA dan DHA. Kemudian ada omega 9, tidak jenuh tunggal, dan ada omega 6, linoleat itu, dan ada MCT, asam laurat. Nah, MCT, asam laurat ini dipecah dari molekul virgin coconut oil, MCT itu. Dan sekarang dijual di mana-mana, di Indonesia juga sudah membanjir itu, dijual online. Walaupun harganya masih selangit, ya, 1 liter mungkin ya di atas 500-an ribu lah. Ya hampir 1 juta kali saya pernah beli. Kemudian lemak buruk ada lemak jenuh dan lemak tidak jenuh ganda olahan. Tidak jenuh ganda itu adalah omega 3 sama omega 6. Yang tadi itu bukan cold press tapi kemudian diekstraksi pakai pelarut atau ekstraksi panas dan kemudian kita pakai juga dengan menggoreng. Atau jadi minyak makan yang dipanaskan. Nah, itu kan dia rusak sebenarnya. Kemudian lemak buruk itu macam-macam lemak jenuh itu menjadi lemak buruk. Contoh minyak pada babi, butter, kemudian minyak kelapa, minyak sawit. Nah, saya sebut di sini minyak kelapa itu berbeda dengan VCO ya. Minyak kelapa itu kan ekstraksi panas dan ya itu menjadi persoalan. Jadi menggunakan air ya diekstraksi. Tapi kalau virgin coconut oil dengan proses enzimatik itu berbeda, bukan itu maksud saya dengan minyak kelapa ya. Baru kemudian minyak sawit. Nah, baru kemudian saya lupa tulis di sini adalah trans fat ya, itu termasuk. Oh, sorry. Ini lemak buruk ya, nanti lemak jahat sebentar. Nah, Anda lihat lemak jenuh itu di flaxseed cuma 9%. Di kelapa 91%. Tapi kelapa itu sehat kalau kita makan kelapa. Dan untuk mendapatkan minyaknya yang sehat ya minyak ekstraksi dingin. Karena itu disebut virgin coconut oil dengan bantuan proses enzimatik. Nah, dari ekstraksi dingin ini kemudian mesin molekuler memisahkan MCT-nya. Nah, lemak jahat itu lemak trans. Itu minyak terhidrogenasi, contoh margarin dan lemak tengi atau lemak rusak. Ya. Lemak tengi ya karena proses ketengikan itu kan. Kalau lemak rusak itu ya karena proses menggoreng terus-menerus dan dia teroksidasi. Kalau tengi ini biasa karena proses mikroorganisme merusak. Atau dia menjadi tengi karena proses oksidasi juga, walaupun tanpa bantuan panas, tapi bantuan mikroorganisme. Nah, kemudian margarin itu yang saya katakan nanti peraturan bebas lemak trans itu disepakati dunia industri tahun 2023. Tapi sudah ada banyak margarin, ya. Bukan banyak, baru ada 1 merek sih. Yang setelah saya lihat, dia sudah pakai teknologi yang tinggi tanpa menggunakan lemak trans lagi. Sudah 2 tahun dia ada di pasar di Indonesia. Nah, keseimbangan asam lemak esensial dan non-esensial.
Tadi saya katakan tadi, jika kita menggunakan 20% total kalori, kalau lemak jenuh 6%, omega 9 6, maka omega 6, omega 3 jadi 44. Kalau omega 9 jadi 7, jadi 3,5, 3,5. Itu keseimbangannya. Gitu. Baru kita mendapatkan total kalori dari lemak yang bagus untuk seluruh keseimbangan, sehingga proses aging, baik aging pada kognitif, aging pada kulit, aging pada persendian itu berkurang, dan aging pada sistem kardiovaskular. Mengganti makanan yang kaya minyak nabati, kacang-kacangan, dan biji-bijian di tempat makanan yang kaya lemak jenuh, saturated fatty acid, atau lemak hewani yang paling banyak, ya, apalagi hewan-hewan berkaki 4. Dari daging, ya, produk susu tinggi lemak, itu cara yang paling praktis untuk meningkatkan hasil kesehatan dari lemak sehat. Semua jenis lemak dan minyak mengandung kalori tinggi, tapi hanya beberapa yang merusak pembuluh darah dan jantung. Jadi kita lihat kalau kita makan lemak, maka makanan berlemak itu pada jam pertama mulai membuat darah itu berjalan agak lambat. Kemudian Anda lihat setelah beberapa jam, 4 jam, ya, maka dia mulai menjadi rapat. Darah mulai kental, Anda mulai mengantuk. Badan mulai lemas. 6 jam kemudian sudah pegelinu gitu. Jadi bayangkan kalau makan jam 6 pagi, roti oles margarin, taruh keju seamless, minum susu. Jam 7 ya, jam 6 pagi ya, mau berangkat kantor, berangkat sekolah. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nanti 12 jam kemudian dia udah begini. Pas jam 12 makan lagi. Makan telur, jam 12 nasi padang, paha ayam. Atau paha ayam, minum soft drink, makan burger, dan makan kentang goreng. Makan siang. Kapan darah, karena itu ngantuk terus, pegelinu terus, mengembangkan akhirnya bursitas, kaku-kaku di pundak, kolesterol naik, darah kental. Dia nanti normal lagi 12 jam. Jadi kalau Anda makan jam 6 pagi, nanti jam 6 sore. Baru tubuh berusaha menormalkan kalau Anda makan makanan berlemak jenuh. Jadi harusnya kalau sudah makan makanan berlemak jenuh, puasa. Minum-minum air aja atau makan buah asam. Jangan makan lagi sampai jam 6. Itu cara untuk membuat Anda punya blood flow itu normal. Bayangkan kalau nggak pernah normal dari 10 tahun. Jadi jangan heran kalau ada plak di pembuluh darah. Jangan heran kalau begitu banyak radikal bebas. Kemudian akhirnya bukan cuma sistem kardiovaskular, ginjal mulai problem, mengembangkan fatty liver, akhirnya melelahkan pankreas, akhirnya mengembangkan diabetes. Ya seperti itu. Nah, lemak yang meningkatkan kolesterol, menyumbat pembuluh darah, ya saturated fat, kita tahu ada di susu, keju, es krim, tentu dengan komposisi berbeda-beda. Ada susu full cream, ada susu yang kalau full cream berarti lemak semua ada di sana. Tapi ada susu yang sudah, misalnya di bayi, susu bayi formula itu dipakai whey protein yang biasa dipakai untuk tingkatkan muscle, itu untuk orang yang bodybuilder. Ya. Itu susu yang terbaik, tapi udah nggak ada rasa itu. Karena itu dia mesti ditambah macam-macam bol darah. Rasanya udah seperti tepung dan agak-agak pahit. Sebab yang tertinggal hanya protein dan unsur-unsur tertentu ya. Lemaknya udah dibuang sama sekali. Ada juga susu skim ya, dia udah buang sebagian besar lemak dan sebagian besar kolesterol. Oke, bagaimana dengan telur? Telur itu sangat sehat. Kalorinya 84 kilokalori, proteinnya 7,2, lemaknya 6,1. Nah, hati-hati. Karbohidratnya cuma sedikit dan seratnya tidak ada.
Jadi semua mengandung protein lengkap itu protein senilai telur. PST gitu. Kalau Anda baca di ilmu gizi ada PST, kalau bahasa Indonesia ya itu di protein senilai telur. Contoh tempe. Tempe punya PST itu 90%, telur itu 100%. Kedelai cuma 60-70%. Sebab yang lain kalau dalam bentuk kedelai itu tidak bisa dicerna semua oleh sistem enzim pencernaan kita. Nah, itu mengandung aneka mineral, besi, fosfor, kalium, kalsium, vitamin A, D, B, dan juga sekarang banyak telur yang sudah makanannya memang diperkaya sehingga dia mengandung selenium organik. Itu bagus sekali. Selenium ini kan untuk sistem imun dan juga anti kanker. Dan kebanyakan makanan kita kekurangan selenium. Kuning telur, ini persoalannya. Bahkan telur yang sudah sehat di Amerika tuh masih 213 mg kolesterol. Apalagi telur-telur ayam di Indonesia bisa 300 lebih itu. Karena makanan ayam itu konsentrat makanannya telah diubah manusia gitu. Ayam, kalau ayam benar-benar ayam itu ayam nggak pernah makan daging, tapi kan orang di makanan ayam bisa aja di situ. Ada tetelan daging sisa atau proteinnya dari ikan tertentu dan sebagainya. Nah, itu yang namanya telur jadi-jadian. Nah, ada juga telur ayamnya Tuhan kan. Nah, itu dia ayam yang dilepas bebas itu free range. Nah, itu kolesterolnya sangat rendah gitu. Dan juga ada telur ayam yang memang sudah dikembangkan karena pakannya sudah diatur sehingga kolesterolnya sangat rendah, mengandung selenium, mengandung omega 3. Kemudian lemak yang paling jahat yang menyumbat pembuluh darah itu trans fat. Terbentuk saat minyak sayur dikeraskan jadi padat. Yang disebut minyak sayur itu vegetable oil ya bisa aja. Misalnya minyak kedelai, minyak biji anggur, minyak safflower, dan sebagainya. Termasuk minyak kelapa sawit dan minyak kelapa. Maka dia diubah menjadi margarine dan shortening. Dan di toko kue itu banyak sekali. Itu kan semua kue kan dikasih ini. Nggak pernah ada kue nggak pakai margarine dan shortening. Tapi kalau di Amerika, margarine semua udah bebas asam lemak trans fat. Paling tinggi 500 mg per 100 gram berat dari bahan. Itu yang diizinkan. Tapi di margarin Indonesia, waduh, itu bisa 20-30%. Trans fat ini yang membuat konsistensinya dia menjadi padat, plastis, kemudian menjadi enak, dia punya organoleptik ya. Sebab margarin yang tidak mengandung trans fat lagi tidak bisa membuat kue menjadi renyah, hampir seperti butter, terlalu empuk. Itulah sebabnya orang udah tinggal di Amerika, mereka masih import. Kalau ada keluarga datang dari Indonesia, tolong bawa dong margarin Indonesia. Saya nggak sebut merek di sini. Jadi waktu saya seminar di Amerika bolak-balik, kemudian orang katakan, Om, mulai Om datang pertama kali bilang ini trans fat ini, semua lemari es bersih, itu dibuang di tong sampah itu semua, Om. Ternyata ini yang bikin kita capek-capek, pegelinu, kita Alzheimer, kita Parkinson, kita macam-macam. Ya, karena ini, saya bilang Anda tinggal di dunia yang sangat sehat, Amerika. Kalau mau hidup sehat, Amerika itu surga. Anda bikin saya iri, saya bilang. Anda nggak kelaparan di sini. Bahkan bisa pergi di food bank. Kalau Anda belum ada kerja, belum ada penghasilan, Anda bisa antri dapat makanan. Makanan sehat-sehat semua, mau organik, gluten free. Waduh, bisa ambil tuh roti, makan sehat, dan sebagainya. Kok masih mengimpor racun semua dari Indonesia? Nah, inilah orang Indonesia, apalagi orang Manado. Waduh. Berupaya simpan sembunyi supaya bisa lolos di pabean hanya untuk meracuni diri sendiri.
Soalnya orang bilang begini, Sir, kalau nastar kastengel pakai butter terlalu ancur, maka kalau pakai margarin Indonesia kan, Sir, aduh. Dia ada DPR-nya tore-tore, dia bilang jadi torel itu pembuluh darah sampai dengan selang dan jemur di panas matahari, kendaraan injak. Ban mobil injak pecah tuh selang. Nah itu dia tuh stroke. Makanan deep fried seperti kentang goreng, ayam goreng, pastry, cookies, donat, dan cracker semua itu menjadi renyah karena mengandung shortening. Tuh mentega putih dibilang itu, digoreng dengan itu. Nah, di Amerika udah dilarang. Tapi kan dia harus jual license ke negara berkembang yang masih bodoh dalam tanda kutip. Selama masih bodoh ya dia dapat bayar royalti kan. Dia kasih franchise. Ya itulah anak-anak kita makan. Jadi trans fat itu pada saat yang sama menaikkan level LDL dan menurunkan level HDL. Kalau sudah begini, tikang kepala pipa dokter HDL tidak naik-naik. Dan itu mesti sabar. Persoalannya orang konsultasi dengan saya capek-capek, saya mikirin bikin protokol, tidur telat. Sebab mau cari tahu, pelajari, dia punya asesmen dan apa, kemudian udah. Sudah 1 bulan udah menyerah. Aduh Pak, saya nggak bisa ikutin nih diet begini-begini. Sudahlah. Ya kadang-kadang orang seperti itu. Nggak tahu untuk menolong dia. Saya yang mesti pikirkan bagaimana mau kuras itu. Membran selnya yang udah nyumbat itu. Nah, oke, trans fatty acid and cardiovascular disease ini salah satu New England Journal of Medicine. Ini jurnal yang bergengsi. Kemudian American Journal of Clinical Nutrition. Ya, di Denmark, sebelum kebijakan lemak trans dilakukan, tingkat mortalitas karena cardiovascular disease itu dibandingkan negara-negara Eropa itu paling tinggi, 441,5 kematian per 100.000 orang. Ini di Denmark. Karena itu Denmark lah yang pertama kali menerapkan pelarangan margarin. Sering orang juga bilang mentega. Ya, itu salah kaprah. Ya. Dalam 3 tahun setelah kebijakan itu diterapkan, kematian yang disebabkan oleh cardiovascular disease, penyakit jantung dan pembuluh darah menurun. 14,2 kematian, bayangkan dari 441 hanya dalam jangka 3 tahun. Denmark larang. Semua trans fat di Denmark itu kan diimpor. Jadi keran impor itu ditutup. Nggak boleh ada lagi. Dan Denmark dalam 3 tahun, Anda lihat. Amerika pada tahun 80 ini, Walter Willett dan rekannya mulai meneliti. Mereka buat studi kohort, melibatkan perawat 100.000 wanita di Amerika. Mereka lihat asupan dari makanan trans fat. Setelah 8 tahun masa tidak lanjut, membutuhkan faktor risiko diketahui untuk penyakit jantung. Yang asupan lemak trans tertinggi memiliki risiko rawat inap 50% lebih tinggi atau kematian yang disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Itulah sebabnya maka sesudah publikasi dari pakar nutrisi dunia ini, Walter Willett ini, maka Amerika membuat tahun 2006 itu pelarangan trans fat. Ketinggalan sama Denmark. Margarin, sumber utama lemak trans, pada tahun 80 dikaitkan dengan psikologi besar. Dan Amerika mulai membuat sendiri margarinnya. Menjadi cup margarin yang bebas trans fat. Dan mulai semua makanan, kemasan ditulis no trans fat, no trans fat, no trans fat. Kalau di Malaysia ditulis tidak ada lemak tepu, itu dia. Kue-kue kering Malaysia yang masuk ke Indonesia ditulis tidak ada lemak tepung. No trans fat. Artinya mereka buat tidak lagi menggunakan margarin. Tapi di Indonesia tidak ada kue dan roti yang tidak taruh margarin. Kecuali roti di rumah saya, tapi tidak dijual. Kita bikin sendiri. Hanya untuk makan. Jadi ini yang kita makan, darah berlemak trans, lemak jenuh,
Ya, telur yang jadi-jadian itu ya tingkat lemak trans juga ada. Kita minum susu dari sapi jadi-jadian, bukan free range. Kemudian kita minum es krim, kita makan donat, kita makan coklat, kita oles margarin, ulang tahun anak kita tepuk tangan, panjang umurnya, pada nyumpahin anak itu supaya pendek umur. Nah, ibu-ibu kemudian makan brownies, dan saya paling suka semua nih roti oles margarin sampai umur 41 saya mesti makan. Kemudian brownies, apalagi yang lapis legit itu, waduh, itu paling hobi. Ya masih bersyukur, Tuhan masih sayang, saya belum, serangan jantung saya masih tertunda. Nah ini kerusakan kematian pada sel-sel otak menyebabkan kepikunan atau Alzheimer, atau kerusakan pada jantung. Nah mari kita lihat kalau kita makan daging ada homocysteine, terjadi peningkatan radikal bebas, kerusakan pembuluh darah. Ini kalau kita makan daging atau orang vegan yang kekurangan donor metil yang sebenarnya bisa didapatkan dari B12 ya. Nah, ini maka homocysteine itu meningkat. Terjadi penyumbatan pembuluh darah. Kemudian kita makan hewan juga mengandung kolesterol. Ada juga asam arakidonat dalam jumlah yang tinggi di telur, susu sapi. Nah, kemudian kita tambah perkara lagi dengan tambah trans fat, makan roti ya mengandung trans fat. Nah, inilah sebabnya kenapa omset kardiovaskular meningkat dan stroke. Mari kita lihat bagaimana kemajuan dari penyumbatan pada arteri. Ini penelitian ini umur 10 tahun, padahal sekarang umur 10 tahun ini data udah lama, udah 10 tahun lalu ya. Data yang lebih baru umur 10 tahun udah banyak plak. Sudah seperti orang umur 20 karena pola makan modern. Umur 20 udah begitu plak, umur 40 begitu. Ini tidak ada tanda sama sekali, tidak ada gejala. Nah, nanti kemudian umur 60, simptomnya mulai kelihatan karena penutupan sudah 70%. Nah, itu namanya coronary insufficiency, angina pectoris, mulai nyeri, dada kiri seperti kesetrum, ke tulang skapula, belikat itu, di tulang belakang. Nah, mulai nggak enak, dikeruk-kerukin, berkeringat malam. Akhirnya myocardial infarction, ya otot jantung itu mulai akhirnya rusak. Akhirnya iskemik kardiomyopati, ya di sini udah masuk usia 70. Akhirnya jadilah congestive heart failure, gagal jantung. Itulah, kalau di Amerika ya masih sampai usia 70, di Indonesia jarang usia 70. Mertua saya, mertua laki maupun mertua perempuan meninggal serangan jantung di usia 53. Nah, mari kita lihat bagaimana jika diet itu dikendalikan. Ya. Dibatasi itu kolesterol. Apa yang kita temukan? Setelah 3 tahun, progresnya 41%. Berkurang. Setelah 5 tahun, 65%. Setelah 7 tahun, 77%. Ya. Itu kalau dalam diet itu ada 250 mg kolesterol. Setelah 10 tahun 85% penutupan. Hanya perlu 10 tahun. 250 mg kolesterol. Hanya perlu Anda makan telur 1 sama makan hewan yang lain tiap hari. Perlu 10 tahun ya berdoa saja. Tapi jantung itu mesti diring.
Nah, orang Kristen kan berpikir hanya menyanyi dan berdoa. Menyanyi bahwa Tuhan bikin mujizat. Benar. Tak terbatas kuasamu, Tuhan. Memang kuasa Tuhan nggak terbatas. Tapi menjadi terbatas karena manusia membatasi. Ini yang orang nggak mengerti. Penulis lagu juga nggak tambahkan itu, paragraf itu. Benar itu, amin. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Tapi Tuhan menjadi terbatas karena manusia membatasinya. Itu persoalannya. Tuhan tidak membatasi umur, manusia yang membatasi umurnya. Nah, bagaimana diet in the lifestyle heart yang dibuat Dan Ornish ini sangat terkenal itu. Ya. Dia menulis buku Undo It, artinya ini dapat di-undo seperti komputer yang kena virus. Anda buka aja registernya, kemudian Anda undo. Udah, kembali ke setting awal. Udah, hilang semua itu. Nah, ternyata di Diet in the Lifestyle Heart Trial, ini yang terjadi. Setelah 1 tahun, ya, itu kolesterol itu, total kolesterol itu turun 24%, LDL kolesterol 37%. Kemudian di angiografi, di teropong ya, jantungnya, itu regresi 82%, hanya setelah 1 tahun. Ada 14% tidak mengalami regresi. 4% progres di dalam penelitian ini, karena ada faktor-faktor lain yang perlu diteliti kenapa dia progres. Kemudian lesinya, ya, 2,2% overall regression atherosclerosis yang dianggap oleh kedokteran reguler itu irreversible, harus minum obat seumur hidup. Karena tidak mungkin plak itu bisa regresi. Sampai sekarang kedokteran reguler menganut itu. Karena itu Dan Ornish dulu dibenci di debat, tapi dia itu veteran yang luar biasa dalam perdebatan. Akhirnya dikagumi Amerika, dianggap profesor pertama untuk lifestyle medicine. Profesor pertama untuk functional medicine. 20 tahun dia harus bertempur dengan berbagai doktor di Amerika berdebat. Dan dia membuktikan dalam Diet in the Lifestyle Heart Trial, 9% increase blood flow. Lesi yang lebih besar dari 50%, penutupan 50%. 5,3% regresi dan 23% itu. Dan saya punya pengalaman membuat itu dan mengejutkan dokter-dokter berkaliber di Amerika. Yang dalam harapan mereka sudah sukar sekali ya, sebab sudah bedah sampai bedah di paha. Dokter ahli angiologi di Singapura tangani, dokter ahli stroke, dokter ahli jantung, itu dokter-dokter terbaik. Sampai kemudian pakai juga salah satu dokter senior, guru dari ketiga dokter ini yang sudah doktor, yang sudah mengajar sampai ke luar negeri. Karena klien yang saya tangani itu adalah pasien mereka, tapi kemudian saya pakai ini, Diet in the Lifestyle Heart Trial ini, dan kaget, sampai kemudian obat kolesterol nggak perlu minum. Dan kita katakan, memang udah 3 bulan nggak minum obat kolesterol. Loh, bagaimana ini kolesterolnya bisa turun? Dan setelah mereka cek lesi yang 90% itu, dalam 8 bulan itu jadi 60%. Yang 50% itu jadi 30%. Oke, mengapa minyak dan lemak perlu? Karena tadi ada omega 3 dan omega 6 yang kita butuhkan. Baru minyak itu kaya dengan fitosterol dan vitamin E. Oke? Nah, mari kita lihat keadaan dari molekul, saya sebut molekul shalom ya. Saya mau kembangkan tadi mengenai pengaruh omega 6 sama omega 3. Ya, kita menjadi bahagia kalau tubuh nggak ada nyeri, tidak ada inflamasi yang berkelanjutan, akhirnya inflamasinya terkendali. Inflamasi peradangan itu perlu mekanisme alami, tapi harus terkendali.
Dan untuk mengendalikannya harus ada yang menghambat peradangan itu. Yang menghambat itu adalah prostaglandin monoenoat, salah satu. Ya. Nah, itu dihasilkan oleh dihomogamma-linoleat, nama molekulnya. Itu berasal dari gamma-linolenat, dan itu dari asam omega 6. Inilah kepentingan omega 6. Tapi di sini dia butuh dalam jumlah tertentu, dan tubuh perlu enzim delta 6 desaturase. Di waktu kita menjadi tua atau kita kena infeksi virus, maka enzim ini mogok. Maka ada enzim delta 5. Kalau delta 5 itu akan diubah omega 6 menjadi arachidonic acid. Nah, itu jadi buah si malakama. Gitu. Karena itu yang lebih disukai adalah diubah dari dihomogamma-linolenat yang ada pada tanaman tertentu. Asam lemak omega 6 itu jagung, wijen, kedelai tadi kita sudah sebutkan. Sedangkan gamma-linoleat ada di susu ibu, ada di boreks itu star flower, itu minyak seperti evening primrose, biasa diminum-minum oleh wanita untuk mencegah supaya tidak ada gejala menopause, biasa nyeri persendian dan kemudian panas-panas meriang, kulit rusak. Kemudian ada di spirulina dan blackcurrant. Di sinilah kita bisa mengerti kenapa bayi yang minum ASI itu tidak mudah stres dan lebih bahagia. Sedangkan bayi yang minum susu sapi itu tidak bahagia, lebih mudah stres, karena memang tidak mengandung gamma-linolenat. Nah, susu formula sekarang udah memasukkan itu, di homogamma-linolenat. Itulah perbedaan di antaranya susu ibu dan susu sapi. Susu sapi untuk anak sapi, masalahnya sapi nggak masuk sekolah dan sapi nggak tahu soal stres. Nah, sekarang anak manusia minum susu sapi, itulah mengembangkan stres. Jadi anak-anak yang dibesarkan oleh susu sapi lebih mudah mengembangkan stres. Dan tidak tahan terhadap stres. Itulah sebabnya mulai tahun 70-an Indonesia mulai maju dan penduduk Indonesia berlipat ganda pertumbuhan. Biasanya kalau ekonomi makmur, anak jadi banyak. Entah melalui orang tua tunggal atau ayah dengan istri 5 gitu kan. Banyak duit kan banyak istri. Di Indonesia kan begitu. Nah, di saat itu juga industri di Indonesia dari tahun 70-an kan mulai berkembang. Ya. Maka mulai banyak anak-anak yang tidak menyusui susu ibu sebab mulai banyak ibu bekerja. Jadi kalau kita studi demografi ya, kita bisa melihat itu. Kemudian anak-anak banyak minum susu sapi. Maka generasi 70, 80, 90 itulah generasi mulai perkelahian antar sekolah. Ya, generasi demonstrasi yang lebih nggak masuk akal. Ya. Ya, generasi sebelumnya juga angkatan 66 itu berdemo, tapi ya ada yang didemokan lah. Masih masuk akal. Ya. Tapi sekarang kan nggak masuk akal. Yang penting dibayar, pokoknya demo. Kenapa? Ini gelombang agresivitas ini. Lebih rentan terhadap stres dan tekanan. Jadi mudah sekali dibakar, otak udah nggak bisa pikir. Itu terkunci. Itu karena sejak dari awal kekurangan keseimbangan asam lemak omega 6, asam lemak omega 3, dan ya mereka tidak lama menyusui pada ibunya. Nah, kita mau dapat asam lemak omega 3 ada di flaxseed, ada di biji labu misalnya. Itu untuk menghambat peradangan. Nah, mari kita lihat molekul penderitaan. Mengapa kita menderita, ada nyeri di sana-sini, ada penyakit peradangan, ya. Karena prostaglandin tadi kan monoenoat. Ini dienoat. Kalau dia ada ini setannya ini. Ya, kita katakan setan kecil lah, tuyul. Dia hambat aktivasi dari natural killer cell dan kekebalan menjadi rentan. Anda tahu natural killer cell itu menjadi bahan studi sekarang yang bagaimana cara meningkatkan NK sel ini untuk membunuh kanker, sel-sel kanker dan virus. Jadi sekarang riset bergerak ke arah sana, bukan lagi menemukan obat kemo,
Sementara obat kemo dari tanaman dicari, riset lebih juga mengarah ke sini. Bagaimana pasukan pemukul yang Tuhan sudah ciptakan, itu NK sel. Nanti saya akan bicara lebih lanjut kalau saya berkesempatan untuk membahas tentang kanker. Yang penting Anda tahu yang menghambat itu adalah si tuyul ini, prostaglandin D0. Nah sekarang ada molekul berikut lebih gede lagi itu, tromboksan E2, itu mbayul, itu setan yang lebih besar. Kalau dia ada di darah kita terjadi vasokonstriksi, agregasi trombosit. Jadi vasokonstriksi itu pembuluh darah itu menciut, tekanan darah naik, kemudian terjadi agregasi trombosit, darah mulai mengental, dan ini mempromot stroke. Ini simbayul itu. Baru kemudian ada lekotrin. Lekotrin ini kalau tadi tuyul, mbayul, ya ini apa ya? Ini genderuwo kali. Ya. Nah kalau dia ada, alergi berkembang, sukar di ini, kemudian asma, terjadi infarksi miokardial tadi, dan pertumbuhan pembuluh darah tumor. Baru akhirnya datanglah molekul setannya. Ini asam lemak terhidroksilasi. Ya. Oleh karena oksidasi, kita menggoreng atau tingkat stres tinggi, kita kekurangan antioksidan yang bekerja pada fase lemak. Akibatnya kanker itu metastase terus. Nah sekarang kita mau cari tahu ibunya siapa? Ya ibunya si Lucifer ini, asam arakidonat. Jadi kalau asam arakidonat terlalu tinggi, itu akibatnya dapat dari mana? Daging, susu, dan telur. Itulah sebabnya orang kanker kenapa saya larang. Tapi banyak yang ngeyel, wawuruntu apa sih? Anda tahu saya bikin bagan ini dari disertasi seseorang yang dipertahankan di hadapan guru besar nutrisi di Amerika. Dia tulis disertasi hampir 400 halaman. Dan saya ringkaskan hanya jadi bagan-bagan nih, 2 atau 3 bagan ini, mengenai asam lemak ini. Kemudian yang terakhir, bagaimana minyak diproses mempengaruhi kesehatan kita. Cara pemrosesan minyak itu mempengaruhi kadar nutrisi, umur penyimpanan, keamanan lemak, dan minyak. Nah, ada di press dingin namanya cold press, termasuk penggunaan enzim seperti VCO itu masuk cold press. Ya. Contoh extra virgin olive oil, extra virgin coconut oil. Ya. Bentuk terbaik kedua adalah mechanically atau expeller extracted unrefined oil. Contoh extra light dari olive oil. Ya. Baru ada modified atmosphere juga, minyak diekstrak dalam keadaan dingin, bebas dari pengaruh cahaya dan oksigen, dan masih mengandung nutrisi alamiahnya. Ini yang paling mahal. Ya. Ekstrak yang paling mahal. Nah, ini yang bahaya, solvent extraction. Contoh misalnya minyak omega 9 dari canola oil. Pakai pelarut. Minyak biji anggur tuh pakai pelarut. Minyak diekstrak dengan cairan pelarut seperti hexane. Kemudian dipanaskan dengan panas tinggi untuk membuang cairan pelarut. Masalahnya masih ada sisa dan itu bersifat karsinogen. Didapati dalam minyak. Pernah di-ban itu minyak canola. Memang minyak canola lebih murah dari minyak zaitun, lebih murah lagi dari minyak avocado. Saya selama di Amerika kalau dikasih rumah sendiri, ya saya belanja sendiri selalu saya pakai minyak avocado. Nah, melalui banyak proses, jadi ada deodorization, winterizing, bleaching, alkali refining. Jadi menghilangkan semua vitamin E, lecithin, dan beta-karoten. Menghancurkan omega 3 dan omega 6 dan mengubahnya menjadi trans fatty acid. Itu persoalannya. Ya. Contoh dengan minyak biji anggur tadi, itu ada kandungan di situ. Minyak jagung, minyak kedelai. Ya. Menyebabkan kerusakan minyak karena radikal bebas.
Kemudian bagaimana dengan minyak yang digoreng? Penggorengan biasanya kan menggunakan suhu 204 derajat Celcius. Minyak mendidih. Dan bisa sampai 371 derajat Celcius. Pada suhu sekitar 700 derajat Fahrenheit ini, maka ikatan cis pada minyak berubah menjadi ikatan trans. Jadi walaupun tidak ada trans fat, itu minyak kelapa. Tapi kalau Anda menggoreng udah jadi minyak jelantah, itu mengandung trans fat. Itu hanya cocok bikin oli, itu bahan bakar. Karena itu yang masih senang menggoreng, gorenglah sekali dan buang minyaknya. Aduh, kemahalan Pak, ya jangan menggoreng. Proses ini menyebabkan minyak tak jenuh bersifat seperti minyak jenuh yang dapat meningkatkan kolesterol dalam darah. Minyak kelapa tidak menyebabkan kolesterol bertambah, misalnya VCO. Tapi kalau Anda menggoreng minyak kelapa, kemudian menjadi minyak jelantah, Anda lihat aja viskositasnya meningkat minyak kalau dipakai menggoreng. Sudah di atas 2 kali misalnya. Nah, Anda akan meningkatkan kolesterol LDL dan kolesterolnya teroksidasi. Plus teroksidasi. Suhu yang tinggi juga menyebabkan vitamin E yang dikandung menjadi rusak dan minyak mudah teroksidasi. Oke. Suhu yang tinggi menyebabkan minyak tak jenuh ganda, rusak, membentuk radikal bebas, bereaksi dengan oksigen, membentuk peroksida yang beracun. Ini yang merusak transportasi transmembran, omega 6 yang beracun ini. Yang menyebabkan akhirnya sinyal gula itu tidak bisa diterima oleh sel. Gula udah berdiri di muka pintu, insulin udah capek, klik-klik itu pintu digital di sel itu. Nomornya salah, kombinasinya salah terus. Akhirnya GLUT4 itu nggak mau pergi ke sitoplasma untuk jadi saluran untuk memasukkan gula. Maka sel kelaparan. Karena itu orang makan terus, makin hari dia makin bengkak. Kenapa orang makan? Alasannya lapar. Padahal dia baru habis makan. Kenapa lapar? Ya karena itu resistensi insulin. Apa penyebabnya? Omega 6. Oke, jadi jangan bakar tuh milu, jangan goreng itu milu, jangan makan tuh popcorn. Satu waktu sudah lama kita ada sekitar 10 tahun nggak pernah makan, atau 15 tahun nggak pernah makan popcorn. Nggak tahu istri saya datang kepinginnya apa. Kita belanja di mall, di depan ada jualan popcorn itu yang di tempatnya. Dia beli sama keponakan. Sampai di rumah sakit perut ke belakang terus, saya ketawa aja. Ditawarin ke saya bilang, Mama, kok makan ini sekarang kita udah 15-an tahun, apa 20 tahun nggak pernah makan. Oh, cuma sekali aja nggak apa-apa, sekali cobainnya tubuh menolak. Nah, baguslah tubuh tolak. Sepanjang malam tuh 8 kali beol karena makan tuh sudah sore. Besok istri saya nyumpahin diri sendiri, pokoknya kapok deh Papa, kapok, pokoknya enggak lah. Nggak makan. Oke. Bila minyak goreng dipakai berulang kali akan menghasilkan acrolein dan benzoapyrin. Keduanya bersifat karsiogenik menyebabkan kanker. Mana acrolein itu? Nah ini dia Anda lihat, minyak itu warna kuning, akhirnya udah jadi warna merah. Nah itu, jadi Anda bukan cuma bikin jantung, bikin kanker juga, bukan cuma kolesterol, ya, bikin rusak juga ginjal. Ya karena itulah goreng-gorengan seperti ini bahaya. Karena itu ya kecuali ya kita mau seperti standar restoran bintang 5 di Bali dan hotel bintang 5, mereka menggoreng 2 kali, minyaknya dibuang, ditampung minyaknya, kemudian di bleaching, dijual lagi ke Jawa jadi minyak curah, menyeberang dari Bali 1 kilo 5.000, 6.000. Kalau dipakai menggoreng berbusa, ini dia, lihat wah ini minyak bagus gitu. Nggak tahu mereka udah cuci dengan bentonit atau dengan arang atau dijual lagi, itu kan minyak udah dibuang. Penggorengan dengan suhu yang relatif tinggi sekitar 190 derajat Celcius, maka senyawa karbohidrat kentang, umbi-umbian terurai atau lepas. Sebagian karbohidrat yang lepas ini bereaksi dengan asam amino, senyawa penyusun protein, terbentuklah akrilamida. Jalur pajanan utama pada manusia adalah gorengan dan juga melalui inhalasi. Jadi orang yang menggoreng walaupun nggak makan tuh kentang goreng, udara yang terhirup gitu.
Akrilamida diketahui dapat merusak saraf pada manusia, terlebih pada sistem saraf tepi. Kebas-kebas, ya itu. Terjadi, nah itu. Suatu waktu datang seorang ibu pendeta, orang Batak. Datang dengan suaminya. Suami istri pendeta. Terus Pak Pendeta bilang begini, aduh Pak Woruntu, kita hanya kenal Pak Woruntu melalui video. Sekarang baru ketemu, kenapa tolonglah Pak Woruntu. Istri saya sudah mau tersesat. Loh, kenapa Pak? Dia sakit, udah keliling dokter seluruh Jakarta, pergi Singapura, pergi Malaysia, nggak hilang tuh geringgingan, rasa terbakar kalau malam, pindah kiri, pindah kanan, berkeringat. Akhirnya ada yang bilang, nah bapaknya ini suaminya orang Jawa, istrinya ini orang Batak, sama-sama pendeta. Pulanglah nak, kamu sini ke kampung, suruh ibunya, kita berobat aja pakai cara kampung, mungkin kamu diguna-gunai. Istri saya sudah mau berangkat Pak. Akhirnya kita berusaha cari Pak, tanya-tanya ke hamba Tuhan ini di mana Pak Woruntu. Datanglah ke saya di kampung sawah. Saya bilang ibu tulis 11 halaman. Setelah ditulis, oke, saya bilang ibu pulang aja. Cuma saya bilang begini, Bu, janganlah kamu fasik, janganlah bodoh, mengapa kamu mau mati sebelum waktumu. Ini bukan kata-kata saya, Bu. Ini kata-kata Amsal dari Nabi Salomo. Kalau ibu mau terima firman ini, saya mau berdoa. Kalau enggak, pulang aja. Karena saya tahu hamba Tuhan, saya bicara begitu. Dia meleleh air mata. Waduh Pak, tolong didoain. Nah setelah berdoa saya bilang, oke Bu, saya akan bikin protokol, tapi saya mesti pelajari dulu, baru besok saya bisa kirim, Ibu pulang aja. Pokoknya nanti saya tulis yang bisa makan, Ibu makan. Yang tidak bisa makan, jangan Ibu langgar, jangan makan. Jangan dulu tanya, menurut aja dulu. 1 bulan, kalau nggak ada efek, anggap saja saya berbohong. Tapi kalau ada efek, baru Ibu bisa telepon saya kalau ingin tahu kenapa itu nggak boleh. Baru 2 minggu telepon dari Bali. Udah ketawa hehehe, Pak saya lagi bikin KKR di gereja di Bali. Loh, kok Ibu katanya pegel-pegel gering-geringan naik pesawat aja, ketakutan dan ini begini. Dan sebagainya. Udah Pak, udah nggak ada loh, baru 2 minggu. Oh, Pak, puji Tuhan, haleluya. Iya, saya sudah nggak makan lagi yang Bapak suruh, pokoknya sumpah deh. Saya nggak mau makan sekarang, saya di jemaat saya, tiap kali saya khotbah itu saya sentil. Seperti Bapak katakan, Tuhan nggak kirim malaikat untuk ke pasar dan memasak untuk kita. Jadi ada pilihan gitu. Tuhan tidak terbatas kuasanya untuk buat mujizat, yang membatasi itu manusia. Akrilamida terbentuk dalam jumlah besar ketika makanan bertepung, digoreng atau dipanggang pada suhu tinggi. Ini berarti bahwa kentang goreng, keripik kentang, dan kerupuk adalah makanan paling berisiko untuk Anda makan. Saya penghobi kerupuk, tapi udah bertobat lama nggak makan kerupuk. Pernah cobaan 1 kali pergi di satu kota di Jawa Tengah. Kemudian, aduh, mereka pancing saya dengan kerupuk cacing putih. Ini Pak, kita goreng pakai minyak zaitun, Pak, ini kerupuk cacing, ini kita bikin sendiri. Tahu Pak Woruntu mau datang, masa Pak Woruntu nggak mau makan? Saya makan 1, saya bilang cukup. Udah 20 tahun saya nggak makan. Ini saya makan untuk menghargai aja, saya bilang. Tapi walaupun minyak zaitun, nah kalau Anda goreng minyaknya mendidih, ada kemungkinan akrilamid. Cuma ya 1 nggak terlalu berisiko sih. Saya bilang, oke 1 aja ya, saya sudah setuju. Ada 1 ibu di 1 kota lagi. Terus suaminya udah pesan, Pak Woruntu, tolong yang digoreng istri saya dihargai ya dimakan. Saya mau jujur sama Pak Woruntu. Ketua Uni aja datang ke rumah nggak pernah dia masak. Tapi kok Pak Woruntu dia masak? Tuh dia ini sekali sama Pak Woruntu. Dia masaknya, jadi saya masak. Lihat, aduh saya orang Manado, makan, wah orang Manado suka makan goreng-gorengan kan Pak, karena itu saya goreng. Saya makan 1. Dia lihat enak, saya makan, dia bilang, nih Pak, di ini lagi, aduh. Ketiga, aduh saya kayak dijungkir balikan langsung, ngantuk berat sekali, nggak bisa konsentrasi, udah nggak bisa konsentrasi. Terus anaknya bilang, mami stop. Om Woruntu ini udah kena nih.
saya udah tahu tuh kalau dia udah kena dengan makanan, udah blink dia, nanti sebentar nanti dia sesak nafas, berlendir itu. Nggak lama mulai sesak nafas mereka udah panik dan apa, saya bilang nggak ada bumbu dapur apa yang ada, oke, bikin minuman ini, saya minum kemudian keluar. Aduh mohon maafnya, saya bilang ya nggak apa-apa, saya sudah lama nggak makan gorengan begini, hampir udah 3 potong saya makan. International Agency for Research of Cancer (IARC) telah mengklasifikasikan akrilamida sebagai diduga dapat menyebabkan kanker pada manusia. Ini lembaga kanker, riset kanker terbesar di Amerika. Jadi akrilamid itu di kentang goreng itu banyak sekali. Saya penghobi ini. Ini waktu saya juga kuliah di Eropa, aduh. Itu bisa orang Belanda punya pos gede-gede kan. Makan terus setelah lewat sesi kuliah. Ini, aduh saya bilang, aduh ini cilaka ini. Salah semua. Nah oke, ini kita punya akrilamid, kita punya kerupuk ya. Aduh enak sekali. Pada tanggal 16 Juni 2005, Yayasan Hukum Lingkungan berbasis di California mengajukan pemberitahuan dengan negara bagian California ke Jaksa Agung. Ini Amerika luar biasa, nih. Tiap negara bagian bisa ke Jaksa Agung. Lay, pembuat chip kentang. Pringles, pembuat Procter Kettle chip. Ya. Hukum California mengharuskan bahwa perusahaan memperingatkan pelanggan mereka jika produk mereka mengandung karsinogen. Dan akrilamida terdaftar di Kantor Bahaya Kesehatan Lingkungan California sebagai bahan kimia penyebab kanker. Itulah sebabnya waktu saya datang ketiga kali, saya diajak oleh ponakan saya makan kentang. Mereka bilang orang QQ Om ini luar biasa. Goreng di depan kita, langsung kita makan. Kalau kita bawa pulang ke rumah udah nggak enak, udah lembek. Dan waktu saya lihat cara mereka menggoreng dan sedot, saya bilang ya pantas dia mahal dan orang QQ. Seperti gila. Sebab dia promosi ini kentang goreng terbaik. Orang waduh antri. Dan dia bilang waduh dia baru berdiri. Wah gila tuh. Bahkan ditawari tuh jadi kerja di situ tuh bisa sampai $15 itu per jam. Wah karena orang QQ tuh banyak sekali. Ya karena kesadaran ini, kesadaran mengenai keripik kentang itu, dan sekarang mereka buat seperti itu untuk menghindari akrilamid. Nah inilah Amerika, karena pada 16 Juni 2005 itu yang lebih dulu protes adalah negara bagian California. Oke, mari kita lihat ini kandungan akrilamidnya. Ya. Seperti ini, McDonald 82 paling tinggi, Burger King 59, KFC 52, Oreida Pringles 25, Fritos 11, Cheerios 7, Honey Nut Cheerios 6, kalau kentang rebus ya kurang dari 3. Dengan kata lain, jumlah akrilamid yang ditemukan dalam urutan besar kentang goreng di sebuah restoran makanan seperti cepat saji setidaknya 300 kali lebih tinggi daripada segelas air minum yang diizinkan oleh lembaga Environmental Protection Agency di Amerika. Profesor Der Hattis, peneliti dari Clark University, memperkirakan akrilamid menyebabkan beberapa ribu kanker per tahun di Amerika. Hattis adalah seorang ahli dalam analisis risiko. Ya. Organisasi Kesehatan Dunia pertama mulai melihat bahaya akrilamid tahun 2002 setelah publikasi sebuah studi di Swedia yang mengkaitkan konsumsinya dengan kanker. Sejak itu studi independen di Amerika Serikat, Jerman, Norwegia, Swiss, dan Inggris mengkonfirmasi hubungan antara konsumsi akrilamida risiko terkena kanker. Oke, yang berikut pencetus kanker karsinogen adalah heterosiklik amin. Saat kita menggoreng dengan minyak mendidih, protein kita goreng seperti ini. Maka terjadilah heterosiklik amin yang bertanggung jawab terhadap kanker, beberapa kanker ovarium, kanker kandungan, kanker tiroid. Okay. Nah, kemudian ya
Saya sampai di sini aja dulu. Lain-lain nanti bahas di kanker. Ya. Oke, terima kasih.